Senang sekali untuk agenda kita di siang hari ini. Kami dari tim Eksklusif Network Indonesia akan menyampaikan sedikit presentasi mengenai update produk dan solution, mengenai kalau yang kita sebut itu adalah SD Branch. SD Branch adalah salah satu solusi dari Fortinet. Nah, nantinya seperti apa? Di sini saya mau coba perkenalkan dulu kalau belum ada yang kenal. Nama saya Ahmad Muntazam. Saya adalah Product Manager untuk Fortinet di Eksklusif Network Indonesia. Dan kali ini saya ditemani oleh pre-sales kami yang bernama Mas Ahmad Khalidin. Ya, perkenalkan saya Ahmad Khalidin sebagai pre-sales untuk produk Fortinet di Eksklusif Network Indonesia. Dari saya pribadi nanti saya akan menjelaskan mengenai evolusi digital transformasi, apa yang terjadi saat ini di end user ataupun di partner mengenai digital transformasi. Nah, selanjutnya saya akan coba memberikan solusi apa yang bisa Fortinet berikan dari tantangan tersebut. Nah, nantinya dari solusi itu, dari tim research kami akan memberikan sedikit gambaran mengenai demo lab. Seperti apa tuh kisarannya, Mas, gambaran demo lab? Bersama. Untuk demo lab-nya, gambarannya seperti apa nanti, Mas Ahmad? Ya, nanti akan ada sedikit gambaran mengenai SD Branch, bagaimana visibility di sisi kantor cabang, untuk manajemennya atau administratif dari device-nya, seperti itu, Mas. Oke, baik. Mungkin langsung aja saya lanjutkan ke slide. Jadi, saya akan sedikit membahas mengenai evolusi dari kebutuhan One Edge, gitu ya. Jadi yang pertama dimulai dengan meningkatnya kebutuhan atau increase demand. Ini semakin banyaknya aplikasi yang berbasis cloud atau data yang kita perusahaan yang naruh data di cloud itu pasti kan dari setiap user karyawan mereka harus mengakses data tidak lain tidak bukan harus ke cloud tersebut, makanya akan meningkatkan traffic one-nya kayak gitu. Nah, semakin meningkatkan traffic one itu akan menurunkan performance dan dari sisi cost itu juga meningkat. Selanjutnya untuk mengatasi adanya meningkatnya demand tersebut adalah muncul namanya solusi SD-WAN. SD-WAN ini adalah dia merupakan suatu terobosan di mana dari user-user di cabang yang tadinya harus akses data ke pusat atau ke cloud melalui MPLS atau melalui satelit. Nah, itu kan cost-nya kan tuh kan banyak kan. Nah, dengan adanya SD-WAN, jadi dia menawarkan adalah untuk aktivitas menggunakan broadband. Jadi tentunya dari sisi performance itu akan meningkat, untuk dari sisi cost akan turun, cuma dari sisi security itu belum cover. Soalnya untuk koneksi broadband tersebut kan mostly pakai public kan ya. Nah, dari Fortinet sendiri, dan saya yakin kayaknya belum ada yang punya di brand lain, kita membawa solusi namanya Secure SD-WAN. Ada tambahan secure di depan. Kenapa sih disebut secure? Karena untuk mendukung solusi SD-WAN tersebut, dari Fortinet adalah menggunakan perangkat FortiGate-nya kita. FortiGate-nya kami, sorry. Nah, karena FortiGate itu adalah merupakan barang firewall, tentunya dari sisi security itu pasti sudah mumpuni. Firewall-nya FortiGate itu sudah mumpuni baik dari sisi UTM maupun enterprise. Nah, secara Gartner pun kita diakui. Jadi, dari Secure SD-WAN ini, perangkat dari Fortinet yaitu kita menggunakan firewall. Jadi, secara security itu udah tidak perlu itu saja. Selanjutnya adalah Secure SD Branch. Secure SD Branch ini adalah merupakan perpanjangan tangan lagi dari SD-WAN. Kalau tadi saya bilang SD-WAN itu menggunakan barang firewall kita atau FortiGate. Nah, dengan adanya SD Branch ini, kita untuk memperpanjang security karena dari firewall kita akan bantu untuk implementasi switch. Setelah switch kita akan implementasi FortiAP dan nantinya dibantu juga dilengkapi dengan network access control atau dengan FortiNAC-nya Fortinet. Seperti itu. Nah, digital transformation seperti yang saya bilang kan, saat ini tuh mostly semuanya terhubung dengan internet atau yang disebut dengan IoT. Di cabang-cabang sudah banyak yang implementasi printer menggunakan internet, CCTV,
device ya, laptop, PC segala macam yang udah common, itu semuanya terhubung dengan internet. Makanya butuh suatu secure, karena dengan banyaknya perangkat itu pastinya untuk mengurangi lack of operation, kita butuh suatu solusi yang bisa mensimplify. Kembali ke solusi Fortinet yang secara general, saya coba remind sekali lagi, mungkin ada yang lupa. Jadi Fortinet kan membawa campaign itu kan security fabric ya, di mana broad, integrated, and automated. Saya akan coba highlight mengenai integrated-nya apa. Jadi Fortinet ini dengan security fabric, kami ini akan memproteksi secara end-to-end. Kami mulai dari firewall, FortiGate-nya kami, yang mana udah baik di sisi Gartner maupun NSS Lab, semuanya kita udah teruji dan ada di leader. Kita saat ini di sana dan kita juga saat ini pionir juga. Nah, secara untuk security fabric kita end-to-end proteksi baik di sisi endpoint, kita ada Forti client, kita ada Forti token, nah sisi email security kita ada Forti mail, sisi web server kita ada Forti web, serta untuk manageable-nya kita ada Forti manager, Forti analyzer, Forti CM apabila untuk manage untuk open API ke perangkat yang lain. Nah, semuanya ini kita selain terhubung. Ini kita integrated. Jadi fungsinya apa? Once apabila misalnya ada attack di sisi firewall, maka apabila terdapat implementasi juga di sisi endpoint barang Fortinet, maka dari sisi Forti client akan dapat informasi juga mengenai updated malware yang sama dari firewall. Itu sekilas. Nah, balik lagi, yang akan kami highlight di sini adalah mengenai Secure SD Branch. Secure SD Branch ini adalah salah satu solusi yang lagi digunakan oleh Fortinet. Kenapa? Karena kita punya 3 key point yang merupakan unggulan dari Fortinet Secure SD Branch. Yang pertama adalah dari sisi security. Kita menggunakan barang firewall di ujungnya. Yang mana untuk manage switch, untuk manage access point, network access control juga bisa, kita menggunakan barang firewall itu. Jadi secara security itu sudah mumpuni. Yang kedua, cara simplicity atau dalam pengoperasiannya. Dari switch, access point itu bisa manageable dari FortiGate. Nah, FortiGate di cabang-cabang itu juga bisa di-manage melalui Forti Manager di pusat. Jadi secara simplicity dan operasionalnya kita bantu permudah. Yang terakhir adalah total cost of ownership. Jadi untuk implementasi SD-WAN ataupun SD Branch ini tidak diperlukan license tambahan. Yang mana itu merupakan fitur basic atau fitur bawaan default dari hardware itu sendiri, dari firewall. Nah, seperti yang sudah saya sempat sounding di depan, jadi untuk implementasi SD Branch ini diperlukan perangkat pertama FortiGate dari sisi firewall. Ini adalah yang menyebutkan kita sebagai secure. Terus Forti Switch sebagai untuk transmisi data dan Forti IP sebagai access point-nya. Nah, semuanya ini saling bekerja sama untuk membentuk suatu solusi SD Branch. Selanjutnya mengenai penjelasan FortiGate Access Management melalui FortiLink akan dibantu oleh Mas Ahmad. Selanjutnya juga beliau akan bantu untuk sedikit ngasih gambaran mengenai demo lab. Seperti itu. Silakan. Ya, terima kasih Mas Azam. Untuk access management, baik tadi Forti Switch maupun Forti Access Point, ini dapat di-manage melalui FortiGate dengan menggunakan namanya FortiLink. Sebenarnya ini adalah fitur yang unik sekali. Kenapa? Karena dapat mengintegrasikan baik itu switch maupun access point di sisi access layer, terintegrasi dengan FortiGate, sehingga dapat menjadi kepanjangan tangan dari NGFW atau firewall si FortiGate, di mana baik switch port maupun SSID ini dapat diproteksi ke dalam sebuah firewall policy. Tentunya ini memiliki kemudahan. Jadi di mana untuk deployment-nya kita tidak membutuhkan untuk controller tambahan, baik untuk controller dari switch maupun controller dari access point. Kemudian dari sisi simplicity atau penyederhanaannya, ini juga berimbas atau berefek pada untuk arsitekturnya. Kita dapat scale up tergantung dari kebutuhan. Jadi nanti Forti Access Point tidak hanya dapat menghandle sebuah access point, tapi dapat menghandle beberapa access point misalnya.
Tentunya dengan kemudahan-kemudahan tersebut, baik dari sisi deployment maupun arsitektur, ini akan menekan ke sisi cost-nya. Sehingga untuk manajemennya juga akan lebih mudah untuk Fortinet SD branch. Selanjutnya, Mas. Oke, mungkin saya akan sedikit menjelaskan mengenai komponen dari Secure SD Branch. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Mas Azam, di mana Secure SD Branch terdiri dari FortiGate, FortiSwitch, maupun FortiAccess Point. FortiSwitch sendiri, Fortinet memiliki 20 lebih model untuk FortiSwitch, baik dia sebagai Edge Switch, Switch Rugged, maupun Distribution Switch. Di mana FortiSwitch tersebut dapat terintegrasi dengan FortiGate. Dan kita juga dapat menambahkan advanced service jika menginginkan FortiSwitch sebagai standalone, jadi tidak dikontrol oleh FortiGate. Untuk range-nya, ini untuk Access Switch family, ini ada entry, ada mid-range, ada premium, dan aggregation. Untuk entry sendiri, ini dimulai dari 100 series, ini untuk entry levelnya. Kemudian untuk mid-range, ada 200 series, premium dengan 400 series, dan aggregation dengan seri 500D. Sebenarnya FortiSwitch tidak hanya menawarkan dari sisi access switch-nya saja, tapi juga FortiSwitch memiliki data center switch family, yaitu dimulai untuk seri 1000 dan seri 3000. Oke, selanjutnya untuk komponen tadi Secure SD Branch lainnya, yaitu access point. Jadi juga ada beberapa fitur yang mungkin dimiliki oleh enterprise Wi-Fi. Ini antara lain multiple SSID, multiple PSK, kemudian ada SSD scheduling. Kita juga dapat melihat spectrum analyzer di GUI-nya. FortiAP sendiri untuk modelnya ini terdiri dari beberapa model, baik indoor, outdoor, maupun wall jack. Di mana untuk license-nya tidak membutuhkan license tambahan, serta untuk integrasinya menggunakan CapWeb protokol untuk terintegrasi dengan FortiGate, sehingga akan dari sisi security atau keamanan ini tentunya akan lebih baik dibandingkan dengan kita menggunakan access point biasa. Selanjutnya komponen lainnya yang membentuk Secure SD Branch, ini kita juga ada namanya FortiNSC. Ini untuk FortiNSC dia dapat memanfaatkan FortiGate sebagai network sensor dengan sebagai network sensor. Keamanan NSC ini dapat mengidentifikasi atau profiling dari endpoint atau IoT device, sehingga dari sisi keamanan juga kita bisa menerapkan segmentasi berdasarkan endpoint karakteristiknya. Kemudian untuk NSC sendiri ini kita juga dapat monitoring secara kontinu apakah terjadi resiko dari endpoint tersebut, seperti halnya ada anomaly detection ataupun terdapat mungkin malware yang menginfeksi device tersebut. Dari sisi simplicity, ini karena FortiGate dapat digunakan sebagai network sensor, sehingga tidak membutuhkan device tambahan untuk on-site hardware-nya. Serta untuk manajemen atau centralized, ini kita juga dapat manfaatkan di NOC atau SOC. Tentunya dengan sederhanaan tersebut, akan berimbas ke sisi cost-nya. Kenapa? Karena license-nya akan lebih mudah untuk FortiNSC ini karena berdasarkan jumlah dari total endpoint yang terkoneksi di dalam jaringan. Itu. Selanjutnya untuk extended sebagai tambahan dari Secure SD Branch. Jadi kalau tadi hanya ada 3 buah komponen yang membentuk Secure SD Branch, yaitu FortiGate, FortiSwitch, maupun FortiAP. Kita juga dapat menambahkan komponen lainnya di sisi cabang. Contohnya untuk FortiClient, kita untuk proteksi dari sisi endpoint-nya. Kita juga dapat memanage endpoint tersebut menggunakan centralized management server. Kemudian dari sisi physical security, kita dapat menambahkan FortiCamera, jadi kamera yang terhubung atau CCTV di dalam jaringan. Serta dari sisi komunikasi, kita dapat menambahkan FortiPhone atau FortiVoice. Okay, next. Untuk deployment-nya sendiri, ya dari Secure SD Branch ini akan
lebih mudah untuk manajemennya, kemudian dari sisi keamanan juga lebih terintegrasi, kita mendapatkan visibility di sisi cabang. SD branch sendiri atau secure SD branch ini dapat scale up, jadi tidak hanya sebuah access point atau sebuah FortiSwitch saja yang dapat dihandle oleh FortiGate. Contohnya untuk medium branch atau kantor yang besar mungkin membutuhkan beberapa access point, kita dapat menambahkan atau scale up dengan baik seperti itu. Ya, untuk vision ya, ini visi untuk secure SD branch tadi antara lain untuk integrated security, mungkin tidak ada vendor lain yang memiliki integrasi sebaik FortiGate atau Fortinet miliki. Kenapa? Karena dari sisi access layer, yaitu FortiSwitch maupun access point ini dapat terintegrasi ke FortiGate, sehingga ini menambah keamanan dari sisi jaringannya. Kemudian untuk endpoint-nya, kita dapat memanfaatkan FortiNSE untuk discovery dari endpoint, kemudian kita dapat visibilitas juga dari sisi cabangnya mengenai keadaan jaringan yang ada di kantor. Untuk complexity, dari sisi kompleksitas tentunya juga ini akan lebih sederhana, lebih mudah. Kenapa? Karena untuk manajemennya tadi dapat diakses menggunakan FortiManager, sehingga dari sisi administratif atau administrator ini akan memudahkan administrator untuk troubleshooting, kemudian untuk deployment-nya ini akan lebih mudah. Kenapa? Karena ada dalam sebuah single pane of glass untuk secure SD-WAN atau secure SD branch ini. Kemudian dari kalau untuk lisensinya ini juga lebih sederhana karena tidak membutuhkan tadi untuk controller tambahan, di mana access point maupun switch dapat dikontrol oleh FortiGate, sehingga dari sisi licensing ini akan lebih mudah. Kita hanya tidak banyak device yang ada di jaringan. Tentunya ini akan berimbas ke total cost of ownership sekali lagi, di mana ini tidak ada lisensi fee untuk FortiGate-nya. Oke, selanjutnya mungkin saya bisa memberikan sedikit gambaran atau demo mengenai Fortinet atau Secure SD Branch di sini. Di Secure SD Branch sendiri, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Azam, dia terdiri dari FortiGate, lalu kemudian FortiSwitch dan FortiAP, di mana FortiSwitch dan FortiAP sendiri dapat di-manage oleh menggunakan FortiGate. Oke, mungkin saya sedikit ya, di sini. Di sini kita dapat melihat mengenai status dashboard ini di cabangnya. Oke. Pertama, dari sisi link, di sini terdapat dua buah link, baik itu internet, MPL maupun MPLS. Kita juga dapat menambahkan Forti Extender untuk 4G LTE. Di sini kita akan melihat juga bagaimana visibility dari sisi cabang. Siapa saja yang terkoneksi ke menggunakan access point maupun ke dalam memanage access point melalui FortiGate tadi. Jadi Forti Access Point sendiri terintegrasi ke FortiGate menggunakan FortiLink. Ini contohnya kita dapat membuat sebuah profile di mana SSID-nya nanti kita dapat juga memproteksi dari sisi keamanannya. Kemudian dari sisi aplikasi, ini kita dapat melakukan yang namanya application steering. Jadi untuk routing kita bisa berdasarkan aplikasi, tidak hanya berdasarkan source IP atau destination IP saja. Contohnya mungkin aplikasi yang berkaitan dengan kantor, ini akan dilewatkan ke link yang memiliki latensi atau bandwidth yang mungkin lebih baik. Itu.
Sini kita dapat memilih aplikasi apa saja, kemudian linknya atau kriteria yang akan kita pakai untuk melewatkan aplikasi tersebut. Dari sisi visibility, ini tentunya akan membantu dari administrator jaringan, sehingga dia akan tahu atau ketika terjadi problem pada jaringan, dia tidak perlu mengubah routing atau mengubah policy yang ada. Karena apa? Karena aplikasi atau link tersebut dia dapat failover maupun utilisasi bandwidth atau resource dengan baik. Seperti itu. Dan saja mengenai Fortinet Secure SD Branch, di mana tentunya untuk Secure SD Branch ini akan memudahkan administrator serta pengimplementasian dalam SD-WAN di sisi cabang. Tentunya administrator akan memiliki visibility endpoint apa saja yang terkoneksi ke jaringannya. Kemudian ketika ada problem atau ada endpoint yang mungkin terinfeksi oleh malware, kita dapat melakukan action atau otomatisasi di mana endpoint tersebut dapat kita isolasi dari access layer sehingga tidak dapat menginfeksi host lainnya yang ada di jaringan. Seperti itu. Oke, mungkin saya balik ke Mas Azam untuk conclusion-nya. Ya, Mas Azam. Oke, jadi conclusion dari coba recap dari yang kami bahwa digital transformasi ini memaksa untuk setiap cabang-cabang, yang mana tadinya cabang-cabang adalah standar mediocre biasa, tidak ada visibility, tidak ada security. Nah, sekarang dengan adanya digital transformasi, memaksa untuk company-company yang sudah memikirkan hal tersebut gitu loh. Namanya visibility suatu user di cabang, gimana mereka akses data, gimana mereka penggunaan data, itu sangat penting sekali. Nah, semakin banyaknya migrasi untuk penggunaan data di cloud, akses data cloud yang meningkatkan traffic one, itu pasti akan menurunkan nah, dan itu juga fitur security juga sangat concern. Makanya adanya solusi secure SD-WAN awalnya. Nah, dari Fortinet dengan menawarkan fitur SD-WAN ini, membantu untuk kebutuhan security, kebutuhan bagaimana untuk bekerja secara jarak jauh, karena dari cabang ke pusat, akses data dari remote ke pusat, itu semuanya secure dengan adanya secure SD-WAN ini. Dan yang terakhir, Fortinet membantu untuk partner-partner untuk mendapatkan mengenai visibility atau engagement, mengenai solusi, dan kita akan sangat welcome banget apabila untuk diteruskan kembali ke customer-customer yang lainnya. Gitu. Nah, bagusnya dari Fortinet akan memberikan reward mengenai deals dari solusi ini. Gitu. Jadi sekian dari presentasi kami hari ini. Semoga bermanfaat, semoga apa yang kita sampaikan dari sisi solusi, update produk, lab tadi juga bisa menambah knowledge dari teman-teman sekalian untuk bisa diteruskan kembali ke customer masing-masing. Nah, kita sangat welcome apabila diberikan waktu untuk bisa engage bareng, kita create project bareng. Nah, kita sangat welcome. Kayak gitu. Akhir kata, mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada yang tidak berkenan dari ucapan kami. Lebihnya, kami ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan. Selamat sore.